Anda kembali di News Pagi pemirsa, KPK menahan mantan Direktur Utama Saranajaya Youri Cornelis Pinontoan. Youri terlibat kasus korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta. Pak Youri, Pak Anies dapat berapa Pak? Dengan rompi tahanan KPK, Youri berjalan dari ruang pemeriksaan. Mantan Dirut Saranajaya ini telah 2 kali diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan. Youri dicecar mengenai perkara korupsi dalam pembelian lahan di Bunjul, Pondok Rangon, Cipayung tahun anggaran 2019 oleh Perumda Pembangunan Saranajaya. Selain Youri, KPK juga menetapkan tersangka Anja Runtuwene dan Tommy Adrian, serta 1 korporasi atas nama PT Adoneara Propertindo. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan telah resmi diberhentikan. Mereka mengungkapkan kejanggalan dan ketidakadilan yang dialami selama proses alih status menjadi pegawai KPK. Kisruh tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara terus bergulir. Satu persatu pegawai KPK yang dinonaktifkan mengungkapkan serangkaian kejanggalan dan ketidakadilan yang dialami selama proses alih status pegawai KPK. Mereka menilai keputusan pimpinan KPK telah mengabaikan perintah Presiden. Banyak ketidakadilan yang terjadi ya, mulai dari bentuk tesnya, mulai dari bagaimana kita mengukur wawasan kebangsaan, dan kalau kita melihat sangat tidak adil keputusan itu diberikan kepada teman-teman yang 75 yang kalau boleh dilihat dari profilingnya, bahkan teman-teman itu sudah ada di sini pada saat pembentukan KPK dari awalnya sejak tahun 2003. Buat saya sih, pandangan saya pribadi itu akal-akalan aja gitu. Karena ini semakin menunjukkan bahwa tidak konsisten ya terkait proses tes wawasan kebangsaan ini gitu. Ini bisa kita lihat bahwa dari awal sosialisasi tidak pernah dijelaskan bahwa apa ada konsekuensi lolos tidak lolos, kemudian ada konsekuensi hukum yang mengikutikah apabila tidak lolos mengikuti dari tes wawasan kebangsaan ini. Di sisi lain, pimpinan KPK menepis setelah abaikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai tidak lolosnya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan. Sekali lagi, Presiden telah memberikan arahan dan kami berdiskusi dengan para pembantu Presiden. Asumsinya kehadiran Kumham, kehadiran Kemenpan RB, kehadiran BKN, kehadiran LAN adalah bagian dari organ-organ kepresidenan. Berespon adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan, Komnas HAM menemukan sejumlah fakta baru. Komnas HAM akan segera menerbitkan temuan fakta dilengkapi bukti dengan bukti-bukti dokumen yang diperoleh. Presiden memang harus ngasih atensi terhadap peristiwa ini karena tak semata-mata ini hanya untuk kepentingan tata kelola negara kita yang lebih baik, yang terbebas dari korupsi. Sebelumnya, KPK resmi memberhentikan 51 pegawai KPK dan akan membina 24 pegawai lainnya yang dinilai tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelewengan dana di tengah pandemi COVID-19. Presiden Jokowi meminta tidak ada satu rupiah pun dana APBN yang salah sasaran apalagi disalahgunakan dan dikorupsi. Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP untuk mengawasi ketat pelaksanaan APBN. Jokowi menyatakan penggunaan APBN harus tepat sasaran.
karena kini APBN punya tugas tambahan untuk menopang dan memulihkan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan pembukaan Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap penyelewengan dana di tengah pandemi COVID-19. Pernyataan itu diucapkan Presiden saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah hari ini. Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Yang banyak sering kita lupa. Sekali lagi, yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Pemirsa, perseteruan antara putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan mantan kekasihnya Felicia Tisu kembali mencuat. Melalui unggahan video di media sosialnya, Felicia angkat bicara terkait hubungan mereka. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Mantan kekasih putra bungsu Presiden Joko Widodo, Felicia Tisu, buka suara untuk pertama kalinya. Melalui kanal YouTube, Felicia mengaku merasa keberatan atas isu hubungannya dengan Kaisang hingga membuat keluarganya dihujani hujatan warganet. Gadis yang saat ini menetap di Singapura ini menyatakan Kaisang sempat meminta Felicia untuk menikah dengan dirinya. Felicia juga sempat diperkenalkan dengan keluarga besar Jokowi. Namun tak berapa lama Kaisang menghilang tanpa kabar alias ghosting. Tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Berbagai cara dilakukan Felicia untuk menghubungi Kaisang dan keluarga. Bahkan Felicia sampai mengirimkan surat tulisan tangan kepada Jokowi, namun usaha itu tetap tak membuahkan hasil. Hilang tanpa kabar atau ghosting menjadi populer sejak putusnya hubungan antara Kaisang dengan Felicia. Kata ghosting juga kerap diucapkan ibu dari Felicia melalui akun media sosialnya. Pelaku ghosting lenyap bagai ditelan bumi hingga menyisakan banyak pertanyaan bagi korban. Perilaku ghosting berdampak negatif pada sang korban, salah satunya dapat mengganggu psikologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaga malam. Calon mantu jaga image. Gus Miftah jaga cintanya kepada Anies Baswedan. Makan apapun seperti makan tisu. Ada rasanya, Gak ada rasa sama sekali nggak ada rasanya. Saya kebetulan kemarin OTG, Tapi Mas. OTG. OTG apa maksudnya? Orang tahu gajian, Mas. Oh. Orang tanpa gejala. Sekarang malah harusnya dikejar. Di mana alamatnya, ya toh? Jalan apa, nomor berapa. Dia terus, malah mutasi tuh. Iya. Oh, itu kan mutasi itu kan artinya dia membentuk varian baru. Dan berkembang biak. Dan berkembang biak loh. Cintanya Gus Miftah ke Mas Anies itu seperti kamera. Fokusnya hanya ke Mas Anies, yang lain ngeblur. Pemirsa, untuk kedua kalinya Zinedine Zidane tinggalkan Real Madrid. Berita selengkapnya sesaat lagi akan hadir. Usai jeda, tetaplah di iNews.